Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri di channel Prof Muda. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai gerak harmonik sederhana atau disingkat sebagai GHS, gerak harmonik sederhana. Nah, pertama eh, saya akan mendefinisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan gerak harmonik itu sendiri. Secara fisika, gerak harmonik adalah gerak bolak-balik pada titik kesetimbangan. Itu dinamakan dengan gerak harmonik. Contoh yang tergolong ke dalam gerak harmonik dalam kehidupan sehari-hari adalah ayunan bandul dan juga ayunan pegas. Nah, misalkan ini ada gambar ya, ayunan bandul, sebuah beban dilepas dari ketinggian tertentu, dimulai dari titik A, dia bergerak ke titik B, kemudian ke titik C, kembali ke B, kemudian kembali ke A, dan seterusnya. Jadi dia bergerak bolak-balik. Karena dia bergerak bolak-balik seperti ini, maka ini dinamakan sebagai gerak harmonik. Begitupun sebuah pegas, ketika kita menariknya dari keadaan setimbang sejauh delta X, kemudian kita lepas, maka nanti pegas itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan, seperti di gambar ini. Ya, ini keadaan dia seimbang, ditarik ke arah kanan, dilepas, kemudian mantul lagi, balik lagi, kemudian maju lagi, mundur lagi, dan seperti itu. Jadi dia bergerak bolak-balik dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Nah, dua gerakan semacam inilah dinamakan dengan gerak harmonik. Nah, yang dipelajari di gerak harmonik yang pertama adalah simpangan pada gerak harmonik sederhana. Kalau misalkan ada sebuah partikel yang bergerak bolak-balik, misalkan partikel Q ya, ini bergerak awalnya dari titik P, dia bergerak muter seperti ini dan kembali ke posisi awal dan seterusnya. Karena dia bergerak bolak-balik menuju titik seimbang ini, maka dikatakan partikel ini melakukan gerak harmonik. Misalkan posisi awalnya di sini, posisi dia pada saat T adalah di sini. Ya, jarak dari sini titik Q ke pusat asalnya adalah A. Kita mau tahu simpangannya. Apa itu simpangan? Simpangan ini adalah proyeksi terhadap sumbu Y panjang dari sini sampai sini. Ini adalah simpangan. Sedangkan panjang dari sini ke sini dinamakan dengan amplitudo atau simpangan maksimal. Kalau misalkan diketahui sudutnya terhadap sumbu X sebesar theta, maka kalau kita uraikan terhadap sumbu Y, bentuk simpangannya menjadi Y sama dengan A sin theta atau A sin omega T. Theta itu adalah omega T. Di mana omega ini atau kecepatan sudut itu sama dengan 2 dikali pi dikali dengan frekuensi. Atau bisa juga omega itu adalah 2pi dibagi dengan T. T-nya adalah periode. Omega-nya adalah kecepatan sudut, F-nya adalah frekuensi dalam satuan Hertz, T-nya adalah periode dalam satuan sekon. Di situ A-nya di sini artinya amplitudo atau simpangan maksimal. Omega kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. Berikutnya, kecepatan dan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Kecepatan pada gerak harmonik sederhana adalah turunan dari simpangan dari gerak harmonik sederhana. Kalau persamaan sebelumnya kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan bentuk persamaan kecepatan pada gerak harmonik, yaitu V sama dengan A omega cos omega T. Ya, di mana V-nya adalah kecepatan gerak harmonik dalam satuan meter per sekon, A-nya amplitudo dalam satuan meter, omega-nya kecepatan sudut dalam satuan radian per sekon, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon. Kalau kita hubungkan atau kita kaitkan dengan simpangan, mencari kecepatan itu bisa menggunakan persamaan V sama dengan omega akar A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini kalau diketahui simpangan di soal. Maka menghitung V-nya menggunakan rumus ini, V sama dengan omega akar A kuadrat dikurang Y kuadrat, di mana Y-nya adalah simpangan, omega kecepatan sudut. Sedangkan percepatan gerak harmonik yang disimbolkan dengan H ini adalah turunan dari kecepatan V terhadap waktu. Kalau persamaan V sama dengan A omega cos omega T kita turunkan terhadap waktu, maka kita akan mendapatkan persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana, yaitu A sama dengan negatif A omega kuadrat dikali sin omega T. Dengan A-nya amplitudo, omega kecepatan sudut, T-nya adalah waktu. A-nya ini adalah percepatan gerak harmonik dalam satuan meter per sekon. Contohnya, sebuah gerak harmonik sederhana mempunyai amplitudo 6 cm. Simpangan getar ketika kecepatannya sepertiga kecepatan maksimum adalah titik-titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Pertama, ada amplitudo A. Amplitudonya 6 cm. V-nya atau kecepatannya sepertiga dikali kecepatan maksimum, sepertiga Vm. Vm
ini adalah A kali omega. Vm itu adalah kecepatan maksimum, A-nya adalah amplitudo, omega kecepatan sudut. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung Vm dari Vm atau kecepatan maksimum itu terjadi ketika cos-nya paling besar. Nilai cos paling besar di situ 1. Sehingga rumus menghitung Vm adalah A kali omega. Nah, dari rumus kecepatan di slide sebelumnya bahwa V itu adalah A omega cos omega T. V-nya adalah 1/3 Vm. Kan dari situ ya, V-nya itu 1/3 Vm, kita substitusi ke sini sama dengan A omega cos omega T. Sedangkan Vm-nya sendiri itu adalah A omega. Sehingga akan didapatkan 1/3 dikali A dikali omega sama dengan A dikali omega cos omega T. Karena A omega sama, kita coret. Sehingga akan didapatkan cos omega T itu sama dengan 1/3. Nah, selanjutnya cos omega T itu 1/3 dengan menggambarkan segitiga siku-siku pada aturan trigonometri di matematika, bahwa omega T itu sama dengan, di sini kan 1/3 ya, omeganya 1/3, berarti kan kalau yang namanya cos itu adalah bawah sudut dibagi dengan sisi miring, namanya cos. Berarti yang ini 1, yang ini 3, didapat dari sini cos omega T sama dengan 1/3. Nah, dicari panjang yang vertikal ini, ya, panjang ini dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Ini kalau didapatkan 3 kuadrat akar 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 9 dikurang 1 ya, akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Nah, akan didapatkan sin omega T. Itu adalah depan sudutnya dibagi dengan sisi miring. Itu sin, definisinya. Berarti kan 2 akar 2 dibagi dengan 3. Nah, barulah setelah itu kita bisa menghitung simpangan dari gerak getaran ini. Simpangan itu kan rumusnya Y sama dengan A dikali sin omega T. Dengan A-nya adalah 6, sin-nya adalah 2 akar 2/3. Coret, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 4 akar 2 cm. Nah, ini besar simpangan dari gerak harmonik sederhana seperti itu. Berikutnya, sudut fase, dan beda fase getaran gerak harmonik. Sudut fase ini adalah dihitungnya kita menggunakan persamaan theta sama dengan 2pi dikali dengan fase. Nah, untuk menghitung fase sendiri, kita menggunakan rumus fase sama dengan T kecil per T besar ditambah sudut awalnya dibagi dengan 2pi. Atau sama dengan, kalau mau menghitung beda fase, kita menggunakan rumus fase 2 dikurang fase 1 sama dengan T2 dikurang T1 per T besar, di mana T besar periode. Ya, jadi theta itu artinya adalah sudut fase. Untuk menghitungnya kita menggunakan rumus 2pi dikali fase, sedangkan ini dinamakan dengan fase. Rumusnya T kecil per T besar sama dengan theta 0 per 2pi. Kalau theta 0-nya atau sudut awalnya tidak diketahui di soal, nilainya adalah 0 di situ. T kecil adalah waktu, T besar adalah periode. Nah, simbol seperti ini namanya beda fase, yaitu fase 2 dikurang fase 1 atau T2 min T1 dibagi dengan T besar. Gerak harmonik itu dikatakan sefase jika beda fasenya itu bilangan genap, bukan pecahan ya, bisa 0, 1, 2, 3, 4, atau rumusnya beda fasenya adalah N, maka ini dinamakan dengan sefase. Kalau beda fasenya setengah, misal kayak setengah, 1,5, 2,5 berupa pecahan, maka itu dikatakan berlawanan fase. Nah, kalau beda fasenya setengah itu, atau kita rumuskan dengan N tambah setengah, seperti itu. Contoh, sebuah partikel melakukan gerak harmonik sederhana pada suatu garis lurus. Kedua titik partikel awalnya bergerak dari titik keseimbangan. Periode masing-masing titik partikel 1/7 sekon dan 1/5 sekon. Tentukan fase, sudut fase, dan beda fase kedua partikel setelah bergerak selama setengah sekon. Diketahui di situ periode yang pertama 1/7 sekon, periode yang kedua 1/5 sekon, dan waktunya adalah T sama dengan setengah sekon. Nah, untuk menghitung sudut fase, karena di sini ada 2 partikel, berarti sudut fasenya ada 2. Kita menggunakan rumus theta sama dengan theta 1 untuk partikel pertama, 2pi dikali dengan fase, itu menghitung sudut fase, sama dengan 2pi dikali fasenya T per T1 ditambah theta 0 per 2pi.
2pi dikali T kecilnya adalah setengah, T periodenya adalah 1/7, sama dengan ditambah 0/2pi. Berarti kan nanti di setengah sama 1/7 dikali silang akan dapatkan 7/2 dikali 2pi, maka akan dapat 7pi radian. Nah, ini adalah sudut fase untuk partikel pertama. Sudut fase untuk partikel kedua, kita menggunakan rumus 2pi kali fase 2. Atau sama dengan 2pi dikali T/T2 ditambah θ0/2pi. 2pi dikali T yang kedua kan tadi nilainya adalah 1/5 ya. 1/5. Untuk periodenya waktunya adalah setengah. Jadi ditulis T-nya setengah, waktunya T2-nya adalah 1/5. Ditambah karena sudut awalnya tidak diketahui, maka tadi dianggap 0 kan, 0/2pi. Maka akan dapatkan 2pi dikali setengah dibagi 1/5, jadi 5/2. Kita kalikan jadinya 5pi radian. Nah, untuk menghitung fase, kita menggunakan persamaan fase 1 itu adalah T kecil per T1 ditambah θ0/2pi. Tadi T kecilnya itu kan setengah. T1-nya itu adalah 1/7 ditambah dengan 0/2pi, 0. Ini bagi 7/2 ya, itu adalah fase pertama. Fase yang kedua, T per T2 ditambah θ0/2pi. Maka nanti akan didapatkan setengah per 1/5 ditambah 0, atau jadi 5/2. Nah, beda fasenya kita bisa menghitung menggunakan rumus beda fase sama dengan fase 2 dikurang fase 1. Fase kedua itu 5/2 dikurangi fase pertama 7/2, itu didapatkan min 2/2. Ini kita kasih harga mutlak karena beda fase itu kita anggap nilainya selalu positif ya. 2/2 berarti nilainya adalah 1. Jadi beda fasenya adalah 1. Ini adalah fase masing-masing dari masing-masing partikel. Contoh berikutnya mengenai energi gerak harmonik sederhana. Energi gerak harmonik sederhana yang kita pelajari di sini nanti ada 3 ya. Ada energi kinetik gerak harmonik sederhana atau energi kinetik GHS, ada energi potensial gerak harmonik sederhana atau GHS, dan ada energi mekanik. Energi kinetik GHS ini dihitung menggunakan rumus EK sama dengan 1/2 dikali K dikali A pangkat 2 dikali cos kuadrat omega T. Di mana K ini adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, A-nya adalah amplitudo dalam satuan meter, omeganya kecepatan sudut, T-nya waktu. Energi potensial gerak harmonik sederhana dicari menggunakan rumus EK sama dengan setengah KA kuadrat dikali sin kuadrat omega T. Di mana K-nya konstanta pegas, A-nya adalah amplitudo, omeganya kecepatan sudut, T-nya waktu. Sedangkan energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik. Nah, untuk menghitungnya kita bisa pakai EM sama dengan EP tambah EK. Sama dengan setengah dikali konstanta pegas dikali amplitudo pangkat 2. Nah, nanti kalau di K-nya belum diketahui ya, ini masing-masing ada kan, ada EK tuh punya K. Ini energi potensial ya, EP juga punya K juga. Nah, untuk menghitung K-nya, kita menggunakan rumus K sama dengan M kali omega kuadrat kalau kita belum diketahui di soal tersebut. M-nya adalah massa, omeganya adalah kecepatan sudut. Oke, untuk dipahamnya saya berikan contoh soal. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T. Pada saat energi kinetiknya sama dengan 3 kali energi potensialnya, simpangannya adalah titik. EK-nya itu sama dengan 3 kali energi potensial. EK itu adalah setengah KA kuadrat cos kuadrat omega T. Sama dengan 3 dikali EP-nya itu setengah KA kuadrat sin kuadrat omega T. Kan sama-sama ada setengah KA kuadrat, kita coret. Berarti sisanya 3 cos kuadrat omega T sama dengan 3 sin kuadrat omega T. Kita bagi ini hasilnya, cos taruh di bawah ya, sehingga akan didapatkan sin kuadrat omega T per cos kuadrat omega T sama dengan 1/3. Nah, ini kan kalau kita kali silang, itu seperti di atas ya. Ini kalau kita kali silang lagi, sin kuadrat omega T dikali 3, jadinya 3 sin omega kuadrat, sin kuadrat omega T, cos omega T, cos kuadrat omega T kali 1, jadinya cos kuadrat omega T. Berarti bentuknya sama. Setelah itu, sin dibagi cos, menurut aturan trigonometri di matematika, akan didapatkan itu sin per cos adalah tan kuadrat omega T yang nilainya adalah 1/3. Atau tan omega T adalah akar 1/3. Ini kalau kita bagi dapatnya tan omega T adalah 1/3 akar 3. Dan nilai tan yang 1/3 akar 3 kalau kita lihat di tabel trigonometri adalah tan 30 derajat. Karena tan 30 derajat adalah 1/3 akar 3. Jadi omega T sudutnya adalah 30 derajat.
Nah, barulah kita menghitung simpangannya dengan menggunakan rumus Y sama dengan A sin omega T. Sama dengan A sin omega T-nya 30 derajat, akan didapatkan A dikali setengah. Atau jawabannya adalah Y sama dengan setengah A. Nah, ini adalah simpangan dari gerak harmonik sederhana. Oke, cukup sekian materi dari saya mengenai gerak harmonik sederhana. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.